Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fauzia dari kelompok 3 kelas Tadris Kimia 3C akan mempresentasikan tentang analisis jurnal penelitian miskonsepsi. Judulnya adalah Analisis Miskonsepsi Asam Basa pada Pembelajaran Konvensional dan Dual Situated Learning Model atau DSLM. Identitas jurnal ditulis oleh Urwatil Wuskoarmi, Sri Rahayu, dan Yahmin pada bulan Maret tahun 2017. Analisis miskonsepsi asam basa pada pembelajaran konvensional dan Dual Situated Learning Model atau yang disingkat dengan DSLM. Ditemukan pada jurnal pendidikan, yaitu di Teori, Penelitian, dan Pengembangan, volume 2, nomor 3, dan pada halaman 385 sampai 391. ISSN-nya adalah 2502471X. Latar belakang. Materi asam basa merupakan salah satu materi dalam kurikulum kimia SMA yang harus dipelajari dan dipahami oleh siswa. Materi asam basa membahas konsep yang teramati jelas atau konsep konkret, konsep yang tidak terlihat, dan konsep yang melibatkan representatif simbolik. Kompleksnya, cakupan konsep pada materi asam basa dapat menimbulkan kecenderungan miskonsepsi bagi siswa. DSLM atau Dual Situated Learning Model dapat menjadi solusi alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meminimalisir miskonsepsi, sehingga miskonsepsi dapat menunjukkan pengalaman dan pengamatan siswa sesuai dengan logika dan konsistensi pemahamannya. Oleh karena itu, banyak dampak yang ditimbulkan oleh miskonsepsi, sehingga identifikasi miskonsepsi pada konsep asam basa dengan pembelajaran DSLM menjadi penting untuk dilakukan. Pada penelitian ini, saya mendapatkan sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh penerapan pembelajaran konvensional dan dual situated learning model dalam kurikulum kimia SMA untuk meminimalisir miskonsepsi siswa. Teori yang saya dapatkan pada penelitian ini, yang pertama, dari Nakhleh pada tahun 1992 menyatakan bahwa miskonsepsi merupakan fenomena berbedanya konsep yang diyakini oleh siswa dengan konsep yang diterima oleh masyarakat dunia, sehingga miskonsepsi akan menyebabkan tidak dapat dihubungkannya pengetahuan awal yang dimiliki siswa dengan pengetahuan barunya yang menyebabkan lemahnya pemahaman konsep. Teori yang kedua oleh Chandra Segaran DKK pada tahun 2007. Beliau menyatakan bahwa identifikasi miskonsepsi dapat dilakukan menggunakan instrumen tes diagnostik yang merupakan instrumen tes diagnostis two-tier. Tes diagnostik ini merupakan tes pilihan ganda yang terdiri dari dua tingkat pilihan. Tingkat pertama berisi jumlah pilihan jawaban dan tingkat yang kedua adalah sejumlah pilihan alasan untuk jawaban yang dipilih sebelumnya. Teori yang ketiga dari Sich pada tahun 2002 menyatakan bahwa pembelajaran konvensional membuat guru sebagai tokoh utama di dalam kelas. Oleh karena itu, terdapat pergeseran paradigma pendidikan dari teacher-centered menjadi student-centered yang memunculkan banyak inovasi model pembelajaran baru. Salah satunya yaitu DSLM. Model pembelajaran DSLM ini dapat digunakan untuk mendorong terjadinya perubahan konsep dan memperbaiki miskonsepsi siswa. Metode penelitian adalah metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk pemilihan subjek penelitian menggunakan cluster random sampling, sehingga terpilihnya dua kelas, satu kelas dengan DSLM dan satu kelas lainnya dengan model konvensional. Analisis data
pada miskonsepsi siswa didasarkan pada penyelesaian soal tes diagnostik, tutorial, asam basa, dan juga dengan tahap wawancara. Hasil yang didapat adalah berdasarkan hasil jawaban siswa pada saat mengerjakan tes diagnostik tutorial asam basa, ditemukanlah 5 miskonsepsi yang dialami oleh siswa pada materi asam basa, baik kelas yang dibelajarkan dengan DSLM maupun kelas yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Miskonsepsi yang pertama adalah karakteristik larutan asam basa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada materi karakteristik larutan asam basa, yaitu sebanyak 27% siswa pada kelas yang dibelajarkan dengan model konvensional mengalami miskonsepsi karena berasal dari ketidakpahaman siswa tentang konsep konsentrasi. Sedangkan kelas yang dibelajarkan dengan DSLM tidak mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi yang kedua adalah teori asam basa. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 6% siswa pada kelas yang dibelajarkan dengan model konvensional mengalami miskonsepsi, sedangkan pada kelas yang dibelajarkan dengan DSLM tidak mengalami miskonsepsi. Penyebab miskonsepsi ini, peneliti mengatakan karena siswa juga tidak memahami konsep asam basa. Miskonsepsi yang ketiga adalah pada kekuatan asam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2% siswa pada kelas DSLM mengalami miskonsepsi, sedangkan pada kelas yang dibelajarkan dengan model konvensional juga mengalami miskonsepsi sebanyak 10%. Peneliti melaporkan bahwa siswa menganggap miskonsepsi ini terjadi karena siswa terdapat kesalahan pemahaman pada materi ini. Miskonsepsi yang keempat adalah kekuatan basa. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 11% siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional mengalami miskonsepsi. Peneliti juga melaporkan jika miskonsepsi ini terjadi dikarenakan kesalahan konsep awal yang lemah pada dalam memahami materi tersebut, sedangkan pada pembelajaran siswa dengan DSLM tidak mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi yang terakhir adalah larutan asam dan larutan basa sebagai larutan elektrolit. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 8% siswa yang dibelajarkan dengan model DSLM mengalami miskonsepsi, sedangkan pada model pembelajaran konvensional terdapat 24% siswa yang mengalami miskonsepsi. Kesimpulan. Dari hasil pengolahan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa pengaruh model-model pembelajaran akan sangat mempengaruhi pada miskonsepsi siswa. Dihitung sebanyak 80% siswa mengalami miskonsepsi pada kelas yang menggunakan pembelajaran model konvensional, sedangkan pada kelas pembelajaran DSLM hanya sebanyak 20% siswa saja yang mengalami miskonsepsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan pembelajaran DSLM atau Dual Situated Learning Model mampu meminimalisir dan lebih baik dibandingkan dengan pendekatan menggunakan model konvensional. Peneliti mengatakan juga bahwa konsep yang paling sering menimbulkan miskonsepsi pada materi asam basa adalah pada materi konsentrasi pada larutan asam dan larutan basa sebagai larutan elektrolit, dan juga pada konsep karakteristik larutan asam dan larutan basa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan saya minta maaf kalau ada salah kata. Selebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.